Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5686 Jejak Lanting Xiaozu. Setelah mengantar Pangeran Chen pergi, Lin Bai kembali ke kamarnya untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya, dia perlu mencari tahu lokasi Lanting Xiaozu. Berdasarkan penilaian Lin Bai, halaman ini seharusnya berada di dalam ibu kota. Namun, ibu kota sangat luas, dan menemukannya akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Bai, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan Qiao Mo, dengan kedok bermain, diam-diam mencari jejak Lanting Xiaozu di seluruh ibu kota. Suatu hari, di bagian timur ibu kota, di lantai 7 sebuah restoran, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu duduk di meja dekat jendela, memandang jalanan yang ramai di luar. Beberapa hari terakhir ini kita pada dasarnya telah mencari seluruh wilayah di dalam wilayah keluarga Zhao, tetapi kita belum menemukan Lanting Xiaozu. Kita sama sekali tidak tahu di mana Lanting Xiaozu berada. Qiao Mo dan Qin Yao menghela napas pelan. Karena Lanting Xiaozu adalah milik keluarga Zhao. Daerah yang dicari Lin Bai dan Qiao Mo pasti berada di dalam wilayah keluarga Zhao. Mereka mencari di mana-mana, tetapi tetap tidak menemukan jejak Lanting Xiaozu. Terlebih lagi, tanpa memanfaatkan jaringan intelijen divisi Zhaoxing dan dunia bawah, mencari Lanting Xiaozu di dalam ibu kota seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi jika mereka menggunakan kekuatan divisi Zhaoxing dan dunia bawah, berita itu kemungkinan akan menyebar dengan cepat. Jika Pangeran Ketiga mengetahui bahwa Lin Bai sedang mencari Lanting Xiaozu, dia mungkin akan memindahkan anak anu merta itu. Oleh karena itu, Lin Bai tidak punya pilihan selain mencari sendiri secara perlahan di dalam ibu kota. Lin Bai mengerutkan kening, berpikir keras, mungkinkah kita mencari ke arah yang salah? Qiao Mo bertanya dengan bingung, apa maksudmu, saudara suci? Karena Lanting Xiaozu adalah milik kediaman keluarga Zhao, seharusnya berada di wilayah keluarga Zhao, bukan? Mungkinkah ada kesalahan lain? Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan Ren Xin. Ren Xin adalah seorang ahli senjata dari Paviliun Tianji. Selain tempat tinggal yang disediakan oleh Paviliun Tianji, ia juga memiliki tempat tinggal lain di ibu kota. Lin Bai bertanya-tanya apakah Lanting Xiaozu sebenarnya bukan bagian dari kediaman keluarga Zhao, melainkan rumah pribadi salah satu ahli bela diri mereka. Tepat saat itu, seekor gagak hitam menukik dan hinggap di bahu Lin Bai. Gagak, ada petunjuk. Setelah mengetahui bahwa bayi yang belum lahir berada di Lanting Xiaozu, Lin Bai segera memberitahu gagak itu. Gagak itu sangat banyak akal, mungkin ia dapat menemukan Lanting Xiaozu lebih mudah daripada Lin Bai dan yang lainnya. Gagak itu mencibir, ibu kota ini sangat luas, mencari tempat tinggal kecil seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Benarkah semudah itu? Lin Bai tersenyum kecut, tidak marah, dan dengan tenang menjawab, tentu saja tidak. Karena Pangeran Ketiga bersedia menitipkan bayinya yang belum lahir di Lanting Xiaozu, itu berarti tempat ini benar-benar aman. Tidak perlu terburu-buru, mari kita cari perlahan. Anggap saja ini sebagai perjalanan wisata ke ibu kota. Lin Bai tersenyum tipis. Karena Kaisar telah mencabut tanda pengenal Master Pedang Divisi Zhaoxing, Lin Bai tidak perlu lagi mempedulikan urusan Divisi Zhaoxing. Dia hanya akan menjelajahi ibu kota sesuka hatinya dan mencari Lanting Xiaozu. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah bulan berlalu dengan tenang. Selama waktu ini, Lin Bai sering berkeliling ibu kota bersama Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, dan kadang-kadang minum dan bersenang-senang dengan Meng Qinxian, Nisang, Lu Qingjun, Yi Heze, dan Chen Yule. Namun, Lin Bai dan yang lainnya tidak pernah pergi ke Ming Yue Fang lagi. Meng Qinxian selalu ingin pergi, tetapi yang lain terlalu takut. Gambar, jika Lin Bai pergi, dia pasti akan dicegat dan diinterogasi oleh Qiao Mo dan Qin Yao saat kembali. Chen Yule dilaporkan ditegur keras oleh bibinya, Chen Yun, setelah kembali ke keluarga terakhir kali, dan bahkan dihukum dengan melafalkan ajaran leluhur di aula leluhur selama 3 hari 3 malam. Lu Qingjun juga ditegur oleh adik perempuannya, Lu Lingjun, saat kembali, sesuatu yang tidak diharapkan Lin Bai, dia tidak menduga Lu Qingjun akan didisiplinkan oleh adiknya. Tampaknya Lu Qingjun cukup takut pada adik perempuannya. Yi Heze dan Nisang juga ditegur oleh para tetua sekte saat kembali ke sekte. Semua orang menjadi tenang secara spontan, bahkan ketika mereka pergi bersama, itu hanya untuk minum dan bersenang-senang. Setengah bulan kemudian, Qiao Mo menemukan Lin Bai, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang tak tersian-sian, dan berkata, kakak senior putra suci, ada berita. Wajah Lin Bai berseri-seri gembira, dan dia bertanya, berita tentang Lanting Xiaozu. Ya, kata Qiao Mo, baru saja, kakak senior Qin Yao dan aku sedang berjalan-jalan, dan saat melewati sebuah gang, kami menemukan sebuah halaman kecil, yang ternyata adalah Lanting Xiaozu.
Kakak senior Qin Yao saat ini sedang mengawasi Lanting Xiaozu. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Kakak senior putra suci, apakah kau tidak yakin bisa menemukan Lanting Xiaozu? Setelah mencari dengan tekun selama setengah bulan di ibu kota, dia akhirnya menemukan jejak Lanting Xiaozu. Di mana? Lin Bai buru-buru bertanya, beritahu aku sambil berjalan, bawa aku ke sana. Dipimpin oleh Qiao Mo, Lin Bai segera meninggalkan istana Sekte Tianshui. Setengah jam kemudian, Lin Bai dan Qiao Mo berjalan ke atas sebuah restoran. Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu semuanya berdiri di dekat jendela, memandang ke atas ke sebuah rumah di ujung gang di depan. Kakak senior putra suci ada di sini. Qin Yao tersenyum saat melihat Lin Bai dan Qiao Mo mendekat. Kakak senior putra suci, mari lihat. Qin Yao menuntun Lin Bai ke jendela dan menunjuk sedikit. Lin Bai melihat keluar jendela dan melihat sebuah gang yang sangat terpencil di depan. Di ujung gang berdiri sebuah gerbang merah tua yang tertutup rapat. Di atas gerbang tergantung sebuah plakat bertuliskan, Lanting Xiaozu, Paviliun Anggrek. Qin Yao tersenyum dan berkata, hari ini, aku datang ke sini bersama adik Qiao Mo, Fang Yuansu, Ye Guyu. Awalnya kami berencana makan di restoran, tetapi begitu kami duduk dan melihat ke atas, kami melihat Lanting Xiaozu ini. Fang Yuansu tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka Lanting Xiaozu ada di sini. Ye Guyu bertanya, kakak-kakak senior, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ibu kota begitu luas, ada banyak tempat tinggal dengan nama yang sama. Siapa tahu tempat tinggal ini adalah Lanting Xiaozu yang kita cari. Kata-kata Ye Guyu masuk akal. Ibu kota meliputi wilayah yang luas, dihuni oleh miliaran orang dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak rumah dengan nama yang sama, dan tidak diketahui apakah rumah di depan kita ini adalah tempat anak yang meninggal itu di penjara. Qin Yao berkata, kakak senior putra suci, tidak ada yang menyangka rumah ini ada di sini. Letaknya sangat dekat dengan divisi Zhaoxing. Hampir tepat di depan mata mereka. Qin Yao menunjuk ke depan, menunjukkan kepada Lin Bai kantor divisi Zhaoxing di kejauhan. Lin Bai berkata pelan, jika terjadi masalah di sini, divisi Zhaoxing akan segera mengetahuinya dan akan segera mengambil tindakan untuk menumpasnya. Jadi, rumah ini kemungkinan besar adalah yang kita cari. Bab 5687 Kebenaran atau kebohongan sulit dibedakan. Lin Bai melihat sekeliling dan menyadari bahwa Paviliun Anggrek dan divisi Zhaoxing hanya dipisahkan oleh satu blok. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka saling berhadapan. Apapun yang terjadi di Paviliun Anggrek akan segera diketahui oleh divisi Zhaoxing. Mungkin inilah sebabnya Pangeran Ketiga merasa aman meninggalkan anaknya yang belum lahir di sini. Tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk membuat masalah di depan mata divisi Zhaoxing. Ekspresi Qin Yao mengeras, dan kilatan dingin muncul di matanya saat dia menatap Paviliun Anggrek. Jika Paviliun Anggrek ini yang kita cari, maka situasinya akan rumit. Paviliun ini didukung oleh divisi Zhaoxing. Jika kita membuat terlalu banyak keributan, divisi Zhaoxing pasti akan mengetahuinya. Petik 2. Jika divisi Zhaoxing mengetahuinya, itu sama saja dengan seluruh kota mengetahuinya. Lin Bai mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan tampak gelisah. Yang Mulia Pangeran Chen tidak diragukan lagi ingin menyelamatkan anaknya yang belum lahir dengan aman dan tenang. Jika mereka membuat terlalu banyak keributan dan menyebabkan kegemparan di seluruh kota, itu pasti bukan situasi yang menguntungkan. Lagi pula, anak Anumerta ini memiliki hubungan khusus. Jika divisi Zhaoxing mengetahuinya, itu sama saja dengan Kaisar Chu mengetahuinya. Kaisar Chu mungkin tidak akan mentolerir ini. Jadi, menyelamatkan anak Anumerta secara diam-diam dari Lanting Xiaozu, yang didukung oleh divisi Zhaoxing, mungkin bukan masalah yang mudah. Ayo, mari kita kembali dan melapor kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Masalah ini masih membutuhkan bantuan Yang Mulia Pangeran Chen untuk berhasil. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Lanting Xiaozu telah ditemukan, dan langkah selanjutnya adalah memberitahu Yang Mulia Pangeran Chen. Adapun rencana penyelamatan spesifik, itu terserah Yang Mulia Pangeran Chen untuk memutuskan. Fang Yuansu, Ye Guyu, kalian berdua tetap di sini dan berjaga-jaga. Siapapun yang masuk atau keluar dari Lanting Xiaozu harus memberi tahu saya. Kakak Qiao Mo dan kakak Qin Yao, tolong temani saya menemui Yang Mulia Pangeran Chen. Setelah mengatur semuanya, Lin Bai membawa Qiao Mo dan Qin Yao lalu meninggalkan restoran, langsung menuju kediaman Pangeran Chen. Di dalam kediaman Pangeran Chen, kepala pelayan Zhou Wang masih menyambut Lin Bai dan yang lainnya. Di ruang resepsi, mohon tunggu sebentar, tuan-tuan. Yang Mulia Pangeran Chen sedang ada urusan mendesak dan akan segera datang, kata Zhou Wang sambil tersenyum kepada Lin Bai dan Qiao Mo. Tidak masalah, jawab Lin Bai sambil tersenyum.
Zhou Wang tersenyum dan bertanya, Tuan Lin Bai, apakah Anda baru-baru ini mengunjungi ibu kota? Lin Bai mengangkat alisnya dan tersenyum lebar, memang saya telah mengunjungi beberapa tempat yang bagus baru-baru ini. Buku catatan perjalanan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sangat membantu, buku itu benar-benar menunjukkan banyak tempat wisata di ibu kota. Zhou Wang tersenyum dan berkata, senang rasanya buku itu bermanfaat bagi Tuan Lin Bai. Setelah mengobrol dengan Zhou Wang sebentar, Yang Mulia Pangeran Chen buru-buru memasuki ruang resepsi. Saudara Lin sudah datang. Ayo, kita ke ruang kerja untuk berbicara. Yang Mulia Pangeran Chen tahu bahwa Lin Bai tidak akan datang tanpa alasan. Karena Lin Bai datang atas inisiatifnya sendiri, pasti ada hal penting yang perlu dibicarakan. Karena itu, Yang Mulia Pangeran Chen langsung membawa Lin Bai ke ruang belajar. Setelah mengaktifkan susunan sihir ruang belajar, Pangeran Chen bertanya, Saudara Lin, kau datang menemuiku karena ada kemajuan dalam masalah yang kupercayakan padamu. Lin Bai mengangguk dan berkata, kami telah menemukan paviliun anggrek. Menurutku, paviliun anggrek ini kemungkinan besar adalah tempat Pangeran ketiga menyembunyikan anak anumertanya. Benarkah? Wajah Pangeran Chen berseri-seri gembira, lalu dia bertanya, Saudara Lin, bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau tahu, ada cukup banyak seniman bela diri dengan nama yang sama di dalam dan sekitar ibu kota, dan cukup banyak halaman dengan nama yang sama. Bagaimana jika paviliun anggrek ini adalah umpan yang dipasang oleh Pangeran ketiga untuk memancing kita? Gambar, Lin Bai menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram sambil mengangguk berulang kali. Kekhawatiran Yang Mulia Pangeran Chen beralasan, itulah sebabnya saya datang untuk membahas ini dengan Anda. Mengenai apakah akan mengambil tindakan, dan bagaimana bertindak, itu terserah Yang Mulia Pangeran Chen. Saya hanya bisa memberikan deduksi saya. Anak anumerta itu, terus terang, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Jika bukan karena keinginan Yang Mulia Pangeran Chen untuk menemukan anak anumerta itu, dan kekhawatiran Lin Bai bahwa pangeran ketiga yang memegang anak itu akan merugikan tahta Yang Mulia Pangeran Chen, Lin Bai tidak akan peduli dengan hidup atau mati anak itu. Oleh karena itu, apakah akan menyelamatkan anak anumerta itu, dan bagaimana menyelamatkannya, sepenuhnya terserah Yang Mulia Pangeran Chen. Pangeran Chen mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin, tolong jelaskan deduksi Anda. Lin Bai berkata, paviliun anggrek ini ditemukan oleh dua adik perempuan saya, Qiao Mo dan Qin Yao. Seperti yang Yang Mulia katakan, ibu kota ini sangat luas, dan ada banyak pendekar bela diri dengan nama yang sama, dan bahkan lebih banyak lagi halaman dengan nama yang sama. Tapi saya pikir paviliun anggrek ini kemungkinan besar adalah tempat di mana seorang anak anumerta disembunyikan. Karena paviliun anggrek ini tepat di sebelah divisi Zhaoxing. Pangeran Chen tampak terkejut mendengar ini, maksudmu paviliun anggrek ini di sebelah divisi Zhaoxing. Lin Bai mengangguk, itu tepat di seberang jalan dari divisi Zhaoxing. Begitu ada gerakan di paviliun anggrek ini, divisi Zhaoxing akan segera merasakannya. Petik 2. Sekarang ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, divisi Zhaoxing sama sekali tidak akan mentolerir kekacauan apapun di ibu kota, apalagi siapapun yang membuat masalah di depan mata mereka. Jika saya adalah pangeran ketiga, saya akan menempatkan anak anumerta saya di sini, menggunakan divisi Zhaoxing sebagai garis pertahanan pertama. Ini adalah deduksi saya. Lin Bai perlahan menggabungkan pikirannya dengan informasi yang diberikan oleh Qiao Mo dan Qin Yao, dan memberitahu Pangeran Chen semuanya. Selanjutnya, terserah Pangeran Chen untuk memutuskan. Seperti yang dikhawatirkan Pangeran Chen, jika paviliun anggrek ini palsu, jebakan yang sengaja dibuat oleh Pangeran ketiga. Tindakan gegabah Lin Bai dan kelompoknya pasti akan membuat musuh waspada. Pangeran ketiga kemudian akan tahu bahwa Lin Bai dan kelompoknya telah menemukan paviliun anggrek, dan mereka akan memindahkan anak anumerta itu. Dalam hal itu, menemukan anak anumerta tidak akan semudah itu. Setelah mendengarkan informasi Lin Bai, Pangeran Chen mengerutkan kening sambil berpikir, wajahnya menjadi gelap kurasa. Kakak Lin benar, karena paviliun anggrek ini didukung oleh divisi Zhaoxing, jika aku adalah pangeran ketiga, aku juga akan menempatkan anak anumerta di sini, menggunakan divisi Zhaoxing untuk mencegah penjahat. Lalu kakak Lin, apa rencanamu? Kata-kata Pangeran Chen sudah cukup untuk menegaskan bahwa dia telah membuat pilihannya. Lin Bai kemudian berkata, Sekte Tianshui bersedia membantu menyelamatkan anak anumerta. Pangeran Chen mengerutkan kening dan berkata, hanya ada satu kesempatan. Meskipun Sekte Tianshui memiliki banyak ahli yang kuat, hanya 10 dari mereka, semuanya di alam buah Dao Tai, yang telah tiba di ibu kota. Itu jelas tidak cukup. Pangeran ketiga pasti telah mengatur sejumlah besar ahli yang kuat di paviliun anggrek. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita gagal,
anak Anumerta akan dipindahkan oleh pangeran ketiga, dan menemukannya lagi mungkin tidak akan semudah ini. Lin Bai berkata, lalu apa rencana Pangeran Chen? Pangeran Chen berpikir sejenak dan memanggil keluar ruang belajar, Tetua Zhou. Mendengar suara itu, Zhou Wang mendorong pintu dan membungkuk, Yang Mulia. Pangeran Chen bertanya, berapa banyak orang yang ada di Kam Tianzi di ibu kota? Kam Tianzi. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. Bab 5688 Rumah Chen Wang. Kam Tianzi. Berapa banyak anggota batalion Tianzi yang ada di ibu kota? Tanya Pangeran Chen kepada Zhou Wang. Zhou Wang tampak gelisah dan melirik Lin Bai dan Qiao Mo. Pangeran Chen berkata, tidak perlu khawatir, bicaralah terus terang. Kakak Lin, Nona Qiao Mo, dan Nona Qin Yao adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, Zhou Wang mengangguk dan menjawab, saat ini, ada sekitar 200 prajurit batalion Tianzi di ibu kota, tersebar di seluruh ibu kota, dengan lebih dari 20 orang di kediaman Pangeran Chen. Sisa prajurit batalion Tianzi akan tiba di ibu kota satu persatu setelah menerima perintah rahasia Pangeran Chen. Mereka semua seharusnya berada di sini dalam 6 bulan ke depan. Pangeran Chen mengangguk sedikit, Anda secara pribadi menghubungi 50 ahli batalion Tianzi dan meminta mereka menunggu di halaman Nancy, di bagian selatan ibu kota. Mereka semua akan siap membantu Kakak Lin dalam menyelamatkan anak Anumerta. Baik, Tuan. Setelah menerima perintah, Zhou Wang berbalik dan meninggalkan ruang belajar. Pangeran Chen berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, batalion surgawi didirikan olehku 1000 tahun yang lalu, seluruhnya terdiri dari para ahli bela diri di alam buah Dao Tai. Meskipun aku diturunkan pangkat dan meninggalkan ibu kota 1000 tahun yang lalu, aku mendapatkan kesetiaan dari banyak keluarga dan sekte di luar ibu kota, dan aku menggabungkan semua ahli bela diri alam buah Dao Tai dari sekte dan keluarga mereka ke dalam batalion surgawi. Para ahli bela diri di batalion surgawi semuanya dapat dipercaya. Sekarang aku mengirimkan 50 ahli bela diri batalion surgawi ke bawah komandomu. Mereka akan menunggumu di halaman Nancy. Aku mempercayakan penyelamatan anak Anumerta sepenuhnya kepadamu. Saudara Lin, kita hanya punya satu kesempatan, kau harus berhasil. Pangeran Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Pangeran Chen memiliki cukup banyak tokoh berpengaruh di sekitarnya. Batalion Surgawi adalah unit yang diorganisir oleh Pangeran Chen, yang terdiri dari para ahli bela diri alam buah Dao Tai yang melayaninya. Beberapa ahli bela diri di alam buah Dao Tai telah berjanji setia kepada Pangeran Chen 1000 tahun yang lalu, sementara yang lain melakukannya setelah Pangeran Chen meninggalkan ibu kota menuju wilayah kekuasaannya, di mana banyak sekte dan keluarga juga menyatakan kesetiaan mereka. Garda surgawi saat ini dipenuhi oleh para ahli, mungkin tidak kalah kuatnya dengan paviliun matahari dan bulan Pangeran ketiga. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pangeran Chen. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kata Lin Bai sambil menangkupkan tangannya sebagai salam. Pangeran Chen bertanya, Saudara Lin, kapan Anda berencana untuk bertindak? Dan bagaimana Anda bermaksud untuk bertindak? Lin Bai merentangkan tangannya dan berkata, dalam beberapa hari ke depan. Saya belum menyelesaikan rencana spesifiknya, tetapi saya memiliki ide awal, yang masih perlu disempurnakan sebelum diimplementasikan. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, Saudara Lin, saya mempercayai Anda dengan pekerjaan Anda. Saya akan mempercayakan masalah ini kepada Anda. Selama ada anak yang belum lahir di Lanting Xiaozu, saya percaya Anda dapat menyelamatkannya. 50 ahli dari Kam Tianzi akan berkumpul di Nanzi Xiaoyuan paling lambat besok sore. Saat itu, Kakak Lin bisa langsung pergi ke sana. Lin Bai mengangguk setuju. Setelah berdiskusi dengan Pangeran Chen, ia berbalik dan meninggalkan kediaman Pangeran Chen. Setelah meninggalkan kediaman Pangeran Chen, Qiao Mo berkata dengan suara rendah, Aku tidak menyangka Yang Mulia Pangeran Chen memiliki begitu banyak ahli di sekitarnya. Ada lebih dari 200 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di Kam Tianzi saja. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, lebih dari 200, apakah itu banyak? Untuk sekte atau keluarga biasa, lebih dari 200 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai sudah lebih dari cukup. Petik 2. Tetapi untuk seseorang yang menginginkan tahta Chu, lebih dari 200 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai masih jauh dari cukup. Pangeran ketiga telah menerima bantuan dari keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, dan sekte Wentian. Gambar, berapa banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo, dan pendekar bela diri tingkat buah Dao Hunyuan yang berada di bawah 4 kekuatan besar ini. Dibandingkan dengan kekuatan pangeran ketiga, kekuatan Pangeran Chen jauh dari cukup. Analisis Lin Bai disambut dengan persetujuan dari Qiao Mo dan Qin Yao. Keluarga Zhao, keluarga Li,
keluarga Sun, dan Sekte Wentian, 4 kekuatan besar ini semuanya termasuk di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Fondasi mereka sangat kuat. Bahkan Sekte Tianshui, yang telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, masih memiliki lebih dari 200 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di jajarannya. Belum lagi keluarga Zhao dan keluarga Li, yang saat ini berada di puncak kejayaannya, sekte dan keluarga mereka kemungkinan memiliki lebih dari 3 atau 400 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Selain itu, mereka juga memiliki banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo. Bahkan ada pendekar bela diri tingkat buah Dao Hunyuan di antara mereka. Inilah kekuatan sejati. Qin Yao bertanya kepada Lin Bai, kakak senior putra suci, bagaimana rencana Anda untuk menyelamatkan anak Anumerta? Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, aku benar-benar belum memikirkan rencana yang sempurna. Mari kita kembali dan memikirkannya perlahan. Besok sore, kita akan menuju halaman Nancy. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi, kita harus bertindak cepat dan tegas. Qin Yao dan Qiao Mo mengangguk sedikit. Setelah kembali ke istana Sekte Tianshui, Lin Bai mengunci diri di kamarnya. Memeras otaknya tentang bagaimana menyelamatkan anak Anumerta itu. Ada 2 kesulitan utama. Pertama, Lin Mo tidak tahu berapa banyak tokoh kuat yang menjaga anak Anumerta itu di dalam halaman lanting. Kedua, jika penyelamatan itu menimbulkan terlalu banyak keributan, divisi Zhaoxing pasti akan ikut campur. Ketiga, jika keributannya terlalu besar, Pangeran Ketiga mungkin juga akan mengirimkan bala bantuan. Membawa anak Anumerta itu pergi secara diam-diam akan sangat sulit. Kau. Tepat saat itu, suara gagak yang aneh bergema di telinga Lin Bai. Seekor gagak menukik dan hinggap di bahu Lin Bai. Ia bertanya, Lin Bai, apa yang membuatmu tiba-tiba kembali? Lin Bai mengeluarkan peta, menunjuk lokasi paviliun anggrek, dan berkata, ini paviliun anggrek. Aku butuh kau untuk menyusup ke sana dan menyelidiki apakah anak Anumerta itu ada di dalam. Selain itu, aku perlu tahu berapa banyak individu kuat yang ada di dalam. Gagak itu menghafal lokasi paviliun anggrek dan berkata, itu mudah, aku akan segera kembali. Lin Bai mengingatkannya, ingat, jangan membuat mereka waspada. Gagak itu menjawab, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Dengan itu, gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Lin Bai memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan gagak itu. Makhluk ini dapat diam-diam memasuki makam ilahi Void dari kekuatan ilahi agung, sebuah paviliun anggrek saja tidak akan menghentikannya. Dengan gagak yang menyelidiki paviliun anggrek, Lin Bai akan segera mengetahui pertahanannya. Sejak Lin Bai setuju untuk memberikan sepotong giok hijau kepada gagak, gagak telah cukup efisien dan dapat diandalkan. Lin Bai duduk di istana Sekte Tianshui, merenungkan rencana untuk menyelamatkan anak yang telah meninggal. Sambil juga menunggu kembalinya gagak. Malam tiba, dan ibu kota diterangi oleh lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya. Gagak mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke dalam kegelapan. Lin Bai bertanya, Gagak, bagaimana hasilnya? Gagak tertawa puas, dengan aku yang bertanggung jawab, apa yang tidak bisa kulakukan? Bab 5689 Situasi Pertahanan Lanting Xiaozu. Crow, bagaimana kabarnya? Dengan aku yang bertanggung jawab, apa yang tidak bisa dicapai? Lin Bai tersenyum mendengar kata-kata percaya diri Crow. Dilihat dari ekspresi puas Crow, dia jelas telah menyelidiki pertahanan di dalam dan di luar paviliun anggrek secara menyeluruh. Apakah anak Anumerta ada di sini? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum melihat seperti apa rupa anak Anumerta itu, jadi aku tidak tahu apakah dia ada di dalam, kata Crow kepada Lin Bai. Tapi setelah masuk, aku menemukan bahwa paviliun anggrek dipenuhi oleh para ahli. Seluruh rumah dilindungi lapis demi lapis, seolah-olah mereka melindungi sesuatu. Lin Bai mengangguk sedikit. Benar, Crow belum melihat anak Anumerta itu, jadi wajar jika dia tidak tahu apakah dia ada di sana. Sebenarnya, Lin Bai juga belum melihatnya. Dia hanya sekilas melihatnya dalam ingatan Zhao Xiantu selama sesi pencarian jiwa. Lin Bai menepuk dahinya, menyesal tidak menggambar potret anak Anumerta itu sebelumnya. Seketika itu juga, Lin Bai bertanya, berapa banyak ahli yang ada di Lanting Xiaozu? Apa tingkat kultivasi mereka? Tatapan Crow menajam, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia menjawab, cukup banyak ahli, sekitar 60 atau 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ditempatkan di sini. Tetapi menurut penilaian saya, para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini tidak saling mengenal. Mereka dapat dibagi menjadi setidaknya 2 kelompok, masing-masing dari faksi yang berbeda. Lin Bai, apakah informasi ini cukup? Wajah Lin Bai berseri-seri gembira, senyum muncul di matanya. Informasi ini lebih dari cukup.
60 atau 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai berada di Lanting Xiaozu, yang berarti anak Anumerta itu pasti ada di sini. Jika tidak, apa yang dilakukan oleh 60 atau 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini di sini? Terlebih lagi, Crow dengan jelas menyatakan bahwa 60 atau 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini tidak saling mengenal dan berasal dari dua faksi yang berbeda. Kedua faksi ini kemungkinan besar adalah keluarga Zhao dan Paviliun Matahari dan Bulan milik Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga, setelah menempatkan anak Anumertanya di sini, tentu saja tidak bisa sepenuhnya mempercayai keluarga Zhao untuk menjaganya. Oleh karena itu, Pangeran Ketiga pasti akan mengirim para pendekar bela diri untuk menjaga Paviliun Anggrek, dan keluarga Zhao juga akan mengirim satu orang. Dengan demikian, dua kelompok yang terdiri dari 60 atau 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai muncul di dalam Paviliun Anggrek. Cukup, cukup, itu sudah cukup. Lin Bai tersenyum. Crow berkata, Lin Bai, sepertinya kau sudah mengetahuinya. Lin Bai tersenyum tipis, seharusnya tidak ada kesalahan, anak Anumerta itu ada di sini. Crow, apakah kau melihat apa yang mereka lindungi? Apakah itu orang, atau harta karun? Crow berkata, seharusnya orang, dua wanita. Kedua wanita ini seharusnya adalah anak Anumerta dan putrinya. Lin Bai mengangguk, Crow, besok saat kita beraksi, kau harus ikut denganku, dan saat kita memasuki Paviliun Lanting, kau akan membimbingku agar aku bisa menemukan anak Anumerta dan putrinya secepat mungkin. Membimbingmu tidak masalah, kata Crow dengan santai, tapi kau tetap harus bersiap. Aku bisa keluar masuk Paviliun Lanting tanpa jejak, tapi kau mungkin tidak bisa. Petik 2. Ada dua susunan sihir di dalam dan di luar Paviliun Lanting. Susunan sihir pertama melindungi Paviliun Lanting. Susunan sihir ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tanpa token pendamping, bahkan seorang seniman bela diri di alam buah Dao Luo Agung akan membutuhkan 1 atau 2 jam untuk menembus susunan sihir tersebut. Susunan sihir kedua adalah yang berada di sebelah ibu dan anak Anumerta. Mereka terikat bersama di sebuah halaman kecil, yang juga berisi susunan sihir. Gambar, selain dua susunan sihir itu, ada lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di dalam Paviliun Anggrek. Jika kau membuat suara sekecil apapun di dalam Paviliun Anggrek, 70 lebih pendekar bela diri itu akan langsung mendeteksinya. Gagak itu memberitahu Lin Bai tentang bahaya di dalam Paviliun Anggrek, mendesaknya untuk bersiap. Lin Bai mengangguk sedikit. Susunan sihir itu tidak akan menjadi rintangan yang berarti baginya. Dengan teknik Dao Penelan Langit miliknya, dia bisa mengabaikan susunan sihir apapun di dunia. Satu-satunya hal yang perlu dia waspadai adalah 70 lebih pendekar bela diri di alam buah Dao Tai itu. Memang, kita harus bersiap. Lin Bai mengangguk sedikit. Malam berlalu tanpa insiden. Fajar menyingsing keesokan harinya. Qiao Mo dan Qin Yao tiba di halaman Lin Bai. Kakak senior putra suci, apakah kau sudah membuat rencana? Qiao Mo dan Qin Yao bertanya serempak. Ketika mereka kembali dari istana Pangeran Chen kemarin, Lin Bai mengatakan dia perlu mempertimbangkan strategi dengan cermat. Lin Bai mengeluarkan 10 energi pedang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Qiao Mo dan Qin Yao masing-masing, sambil berkata, ini adalah energi pedangku. Jika kalian bertemu dengan susunan sihir yang terikat erat, ini dapat membantu kalian menembusnya dan melarikan diri. Aku sudah memikirkan rencananya. Mari kita pergi ke halaman Nancy. Kita akan bertemu dengan para prajurit dari Batalion Surgawi Pangeran Chen dan membahasnya secara detail nanti. Qin Yao dan Qiao Mo masing-masing menerima 5 energi pedang, lalu mengikuti Lin Bai keluar dari istana Sekte Tianshui, langsung menuju halaman Nancy. Untuk operasi ini, Sekte Tianshui hanya mengirimkan Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu. Lin Bai tidak mengundang para tetua lainnya. Lagi pula, ada lebih dari 70 prajurit alam buah Dao Tai di Lanting Xiaozu, serangan langsung tidak mungkin dilakukan. Hanya strategi yang akan cukup. Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao melintasi jalan-jalan ibu kota yang ramai dan segera tiba di luar halaman Nanzi yang disebutkan oleh Pangeran Chen. Halaman Nanzi terletak di tengah hiruk-pikuk jalanan ibu kota. Sebuah oasis tenang di tengah kekacauan. Tempat ini dianggap terpencil. Sejak kemarin, banyak pendekar bela diri telah tiba di halaman, mengetuk pintu, masuk, dan tidak pernah keluar lagi. Saat ini, 50 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai telah berkumpul di dalam. Beberapa saling mengenal, sementara yang lain benar-benar asing. Mereka yang saling mengenal berdiri bersama, dengan waspada mengamati mereka yang tidak dikenal. Batalion Surgawi Pangeran Chen memiliki sejumlah besar pendekar bela diri yang direkrut. Beberapa telah mengikuti Pangeran Chen selama 1000 tahun, sementara yang lain direkrut oleh Pangeran Chen setelah penurunan pangkatnya ke wilayah lain. Terlebih lagi,
Pangeran Chen belum pernah mengumpulkan para pendekar bela diri ini bersama-sama, jadi wajar saja mereka tidak saling mengenal. Tetua Li, Anda juga di sini. Di dalam halaman Nanzi, kelompok pendekar bela diri terbesar, total 20 atau 30 orang, berdiri di sekitar seorang pria tua berambut dan berjenggot putih. Pria tua itu, yang dipanggil Tetua Li, tersenyum dan membungkuk dengan hormat, berkata, Meng Hua, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, Tetua Li, apakah Anda juga datang setelah menerima panggilan yang mulia Pangeran Chen? Tetua Li mengangguk sambil tersenyum, bukan hanya kami, tetapi semua pendekar bela diri di halaman ini pasti telah menerima perintah sebelum datang untuk berkumpul kembali. Pemuda itu, Meng Hua, menoleh ke halaman, tempat 50 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai telah berkumpul. Ini praktis merupakan pasukan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Lebih dari 50 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, apa tujuan yang mulia Pangeran Chen tiba-tiba memanggil begitu banyak pendekar bela diri? Tanya pemuda itu, Meng Hua, dengan ekspresi serius. Bab 5690 halaman Nanzi. Batalion Surgawi berkumpul. Di dalam halaman Nanzi, 50 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai berdiri berkelompok-kelompok, bertukar percakapan pelan. Mata mereka saling melirik dengan waspada. 50 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, sepertinya mereka semua datang setelah menerima panggilan yang mulia Pangeran Chen. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan yang mulia Pangeran Chen. Mengapa beliau membutuhkan begitu banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai? Dan semua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini tampak asing, mereka sepertinya bukan dari ibu kota. Para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang berkumpul di halaman Nanzi berspekulasi di antara mereka sendiri. Pemuda itu, Meng Hua, bertanya kepada Tetua Li, Tetua Li, Anda telah mengikuti Yang Mulia Pangeran Chen paling lama. Apakah Anda tahu apa yang direncanakan Yang Mulia? Tetua Li terkekeh dan berkata, Meng Hua, kau terlalu banyak bicara. Apapun rencana Yang Mulia Pangeran Chen, kita hanya perlu mengikuti perintahnya. Mari kita tunggu dengan sabar. Aku yakin tidak akan lama lagi seseorang akan datang untuk menyampaikan perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Meng Hua mengangguk sedikit dan dengan sabar menunggu di samping Tetua Li. Mengikuti perintah Yang Mulia Pangeran Chen, mereka hanya diberitahu untuk berkumpul di halaman Nanzi, tanpa menyebutkan instruksi apa yang diberikan. Perintah itu hanya menyatakan bahwa seseorang akan datang atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Mereka hanya perlu menunggu dengan sabar dan mengikuti instruksi. Perintah Yang Mulia Pangeran Chen mengharuskan mereka tiba di halaman Nanzi sebelum matahari terbenam. Namun, mereka semua telah tiba jauh sebelum fajar. Pada saat ini, ketuk, ketuk, ketuk. Gerbang halaman Nanzi yang tertutup rapat diketuk lagi. 50 lebih pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di halaman itu mengerutkan kening dan melihat ke arah gerbang. Tetua Li tersenyum sedikit, bersandar pada tongkatnya, dan perlahan berjalan mendekat, membuka pintu sedikit dengan senyum ramah, memperlihatkan separuh wajahnya saat ia melihat keluar. Berdiri di luar adalah 3 pendekar bela diri, 2 wanita dan 1 pria. Kedua, wanita dan pria itu semuanya tampan dan cantik, memancarkan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Jadi, ini putra suci Sekte Tianshui, teman muda Lin Bai. Bolehkah saya bertanya mengapa teman muda Lin Bai datang ke sini? Tanya Tetua Li sambil tersenyum. 3 orang di luar gerbang itu tak lain adalah Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao, yang telah tiba di halaman Nanzi. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, saya datang atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Mata Tetua Li menyipit, dan dia perlahan membuka gerbang halaman, berkata, teman muda Lin Bai, silakan masuk. Lin Bai memimpin Qiao Mo dan Qin Yao masuk ke halaman. Tetua Li tersenyum dan menutup gerbang, mengikuti Lin Bai masuk. Itu Lin Bai. Dia adalah putra suci Sekte Tianshui saat ini, Lin Bai. Sungguh pahlawan muda. Saya mendengar bahwa belum lama ini di Paviliun Mingyue, dia seorang diri mengalahkan gabungan kekuatan 9 putra suci dan putri suci. Dia memang sangat kuat. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Sejak kenaikan Lin Bai di Sekte Tianshui, dia telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Setelah tiba di ibu kota, kemenangannya seorang diri melawan 9 orang di Paviliun Mingyue sekali lagi membuatnya terkenal di seluruh negeri. Melihat para pendekar di ibu kota sekarang, hampir tidak ada yang tidak mengenal Lin Bai. Oleh karena itu, setelah Lin Bai tiba di halaman Nanzi, semua pendekar di alam buah Dao Tai mengenali identitas Lin Bai. Salam, putra suci Lin Bai. Salam, sahabat muda Lin Bai. Satu demi satu, para pendekar di alam buah Dao Tai membungkuk kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya, apakah semua orang sudah di sini? Lin Bai melihat sekeliling,
menyipitkan mata, dan memperkirakan bahwa ada tepat 50 pendekar alam buah Dao Tai di halaman tersebut. Gambar, Tetua Li bertanya, teman muda Lin Bai, bolehkah saya bertanya mengapa Yang Mulia Pangeran Chen tiba-tiba memanggil kita ke sini? Melihat semua pendekar bela diri telah tiba, Lin Bai mulai menjelaskan rencana hari ini. Lin Bai perlahan berkata, semuanya, Yang Mulia Pangeran Chen memanggil kalian semua untuk satu hal, untuk membantu saya menyelamatkan anak anumerta Pangeran ke-12. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang anak anumerta itu, bukan? Sekitar setengah tahun yang lalu, Pangeran ketiga mengangkat masalah Pangeran ke-12 dari 1000 tahun yang lalu di hadapan Kaisar Chu, yang sangat membuat Kaisar tidak senang. Anak anumerta itu menjadi sasaran kritik publik, menyebabkan kehebohan baik di dalam maupun di luar ibu kota. Jadi itu anak anumerta itu. Bukankah anak anumerta itu menghilang secara misterius? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di ibu kota? Mungkinkah rumor itu benar, bahwa pangeran ketiga benar-benar membawa anak anumerta itu pergi dan menyembunyikannya di ibu kota? Anak anumerta ini adalah pedang yang menggantung di atas kepala Pangeran Chen. Pangeran ketiga siap menggunakan pedang ini untuk memenggal kepala Pangeran Chen kapan saja. Mendengar Lin Bai menyebutkan anak anumerta, kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri, ekspresi mereka semakin tidak yakin. Kita semua pernah mendengar tentang anak anumerta itu, tanya Tetua Li dengan penasaran. Tapi dikatakan, anak anumerta itu menghilang secara misterius di Qianzu di Gurun Utara, dan keberadaannya masih belum diketahui. Apakah Yang Mulia Pangeran Chen telah menemukan anak anumerta itu? Menurut penyelidikan saya, anak anumerta ini berada di dalam ibu kota. Lin Bai mengangguk dan berkata, lebih dari setengah tahun yang lalu, Pangeran ketiga mengirim seseorang ke Qianzu di Gurun Utara untuk diam-diam membawa anak anumerta ini kembali ke ibu kota, dengan maksud untuk menemukan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan sengit terhadap Yang Mulia Pangeran Chen menggunakan anak ini. Anak anumerta ini telah menjadi pedang yang menggantung di atas kepala Yang Mulia Pangeran Chen. Namun Yang Mulia Pangeran Chen menghargai kesetiaan dan kebenaran. Terlepas dari kebenaran apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, anak anumerta ini memang satu-satunya anak yang selamat dari Pangeran ke-12, dan Yang Mulia tentu saja tidak ingin melihat anak itu berkeliaran di luar. Oleh karena itu, setelah tiba di ibu kota, saya diperintahkan oleh Yang Mulia Pangeran Chen untuk diam-diam menyelidiki di dalam ibu kota, dan akhirnya, saya telah membuat beberapa kemajuan. Anak anumerta ini memang telah dibawa kembali ke ibu kota oleh Pangeran ketiga. Tetua Li dan yang lainnya sangat gembira, akhirnya mengerti mengapa Pangeran Chen begitu bersemangat membawa mereka ke sini. Kami tidak menyangka anak anumerta ini benar-benar berada di ibu kota. Jika kita dapat menyelamatkan anak anumerta ini, itu akan menjadi prestasi besar bagi kita. Kita telah mengikuti Pangeran Chen untuk waktu yang lama, akhirnya giliran kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Petik 2. Tolong berikan instruksi Anda, teman muda Lin Bai. Bagaimana kita harus melanjutkan? Semua orang bersemangat dan bertanya kepada Lin Bai. 50 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai ini telah mengikuti Pangeran Chen selama 1000 tahun, sementara yang lain datang untuk melayaninya setelah penurunan pangkatnya. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka belum pernah melakukan pelayanan apapun untuk Pangeran Chen. Dan sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan. Anak anumerta itu sangat penting bagi Pangeran Chen, menyelamatkannya pasti akan menjadi prestasi besar. Lin Bai berkata dengan lembut, jangan terburu-buru, semuanya, ikuti saya. Lin Bai memimpin sekitar 50 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai menjauh dari halaman Nanzi dan menuju paviliun lanting. Ibu kota dipenuhi oleh para pendekar bela diri, dan jalan-jalan ramai dengan aktivitas. Bahkan jika Lin Bai dan sekitar 50 pendekar bela diri alam buah Dao Tai menyembunyikan aura mereka dan diam-diam melewati jalan-jalan. Siapa yang akan menyadari bahwa orang yang baru saja lewat adalah seorang pendekar bela diri alam buah Dao Tai?